dia atau saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang yakin kepada Allah, orang yang tahu betapa kebersamaan Allah itu tidak ada duanya, betapa Allah itu cukup buat kita, dengan tegas dia akan mengatakan hasbi Allah, cukup bagi saya Allah. Dia atau saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang yakin kepada Allah, orang yang tahu betapa kebersamaan Allah itu tidak ada duanya, betapa Allah itu cukup buat kita, dengan tegas dia akan mengatakan hasbi Allah, cukup bagi saya Allah. Kecuali kamu mau bersama saya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak butuh harta, saya enggak butuh cinta. Bagi saya cinta Allah itu adalah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala al-muhajirina wal ansar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa kembali bertemu dengan teman-teman semuanya, melihat wajah-wajah anak muda yang insya Allah wajah-wajah kita ini disaksikan oleh para malaikat. Saking seringnya kita hadir dalam majelis ilmu, sampai-sampai malaikat itu kenal banget sama kita. Sehingga kalau nanti kita sesekali hadir di majelis yang tidak baik, malaikat ngeliat, nih kayaknya yang sering ke Latif nih, salah jalan gak kesini. Jadi malaikat kenal. Ternyata kita walaupun gak banyak followers di antara manusia, insya Allah banyak followers di antara malaikat. Jadi sekali kita setiap Rabu ngeposting lagi taklim, malaikat nge-like. Pas habis posting kita komen, alhamdulillah malam ini dapat ilmu, kata malaikat barakallah, gitu ya. Jadi saling mengkomen. Yang melihat komen itu Allah Subhanahu wa taala. Tahu berapa malaikat yang nge-followers kita malam ini? Mau tahu berapa? 70.000 malaikat memfollow orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat setiap hari dengan tugas nyari majelis zikir dan majelis ilmu setiap hari. Turun ke bumi nyari di mana ada majelis ilmu. Sehingga malaikat itu akan masuk ke gang-gang yang paling kecil, yang paling sempit demi untuk menemukan majelis ilmu. Lalu ketika malaikat itu melihat majelis ilmu atau majelis zikir, malaikat itu akan mention ke semua malaikat yang ada. Ada majelis ilmu nih, ada majelis ilmu. Dia nge-tag satu-satu. Gak kayak Instagram kita, kalau nge-tag lebih dari 10 gak bisa ya. Maksimal 10. Saya pernah nih, maaf ya teman-teman yang pernah komen panjang di Instagram saya, terus saya pas lagi kosong saya bales komennya, diskaliguskan, di tag satu-satu, di mention satu-satu, ternyata kebanyakan 20 yang saya mention, pas saya di share nggak bisa. Saya baru tahu ternyata maksimal 10. Akhirnya udah keburu ada kerjaan, akhirnya udah nggak kebalas. Tapi kalau malaikat nge-mention itu bisa 70.000 sekali share, langsung para malaikat tuh ngumpul di mana. Itu tuh di Tomorrowland Al-Latif. Wah, hebat ada Tomorrowland di Bandung.
Pada ngumpul anak-anak muda, akhirnya pada datang nih malaikat, 70.000 malaikat. Begitu malaikat datang, malaikat ngelihat kita, malaikat akan menghafal wajah-wajah kita. Dan by the way, malaikat itu nggak pelupa. Jadi, mana malaikat? Wajah saya nih, wajah saya, jangan lupa ya, nggak perlu gitu-gitu amat. Malaikat sekali ngelihat wajah kita udah nggak akan lupa lagi. Sehingga ntar kalau ketemu di depan pintu surga, ya benar, masuk aja deh, udah kenal kok gitu. Kenal dari mana malaikat? Kan yang sering ke Alatif kan, Tomorrowland TA. Oh iya malaikat, udah masuk, alhamdulillah. The real Tomorrowland is paradise, Jannatul Firdaus al-A'la. Terus kemudian malaikat yang ikut dalam majelis kita akan terus mendoakan kita sampai kita batal wudhu. Maaf, makanya di antara etika duduk dalam majelis ilmu itu adalah berwudu. Dan insya Allah semua kita karena habis sholat dalam keadaan berwudu. Sampai kita batal wudu atau sampai kita meninggalkan masjid. Begitu kita meninggalkan masjid, maka malaikat tidak lagi mendoakan kita dengan doa khususnya ahli ilmu. Malaikat mendoakan dengan doa-doa yang lain, misalnya silaturahim atau bekerja dan seterusnya. Ini artinya kita berbahagia di follow oleh 70.000 malaikat. Siapa yang followersnya udah 10.000? Kok saya doang yang angkat tangan? Enggak, saya mah enggak banyak followersnya. Muzamil mana Muzamil? Followersnya 300.000 manusia misalnya ya. Ini 70.000, masing-masing followers 70.000 itu bawa lagi followers 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 berapa tuh? Berapa? 49.000 berapaan? 4,9 miliar? Benar? Benar nggak? 4,9 juta apa 4,9 miliar? Benerin aja deh. 4,9 miliar followers. Ada nggak orang yang followersnya sebanyak itu? Paling-paling followersnya jutaan ya, puluhan juta. Nggak tahu saya kalau ada followers yang 100 juta. Ini 4,9 miliar. Dan itu bukan manusia, malaikat. Dan mereka bukan cuma nge-follow, tetapi juga memberi manfaat buat kita, yaitu dengan mendoakan Allahumma gfir lahu warham, Allahumma gfir lahu warham. Ya Allah ampuni dosa dia, rahmati dia, ampuni dosa dia, rahmati. Jadi kita duduk aja di sini, sambil dapat sakinah. Tahu sakinah? Sakinah itu ngantuk. Jadi orang kalau duduk dalam majelis ilmu itu dapat ketenangan. Dan bukti bahwa dia dapat ketenangan itu adalah dia ngantuk. Sakinah. Jadi jangan ganggu ya kalau ada yang udah dapat sakinah. Kalau nggak dapat sakinah berarti dia punya banyak masalah. Kalau yang pas datang ke majelis ilmu baru aja selesai assalamualaikum nggak sempat salah sunnah tuh saking ngantuknya, sakinah langsung ya tidur, bangun-bangun udah bubar, berarti dia mendapatkan sakinah. Dan insya Allah setelah itu mawaddah warahmah. Pulang dari majelis ilmu dapat mawaddah warahmah. Ini kepanjangan prolognya. Kita lanjut. Malam ini kita ngebahas apa? Kita membahas lagi tentang judul lama kita yang mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita kembali tentang semangat menjaga iman atau keep the faith. Cuman mungkin agak saya aransemen dikit. Jadi ada sedikit aransemen baru nih. Yang pernah ikut keep the faith 1 boleh minta tolong angkat tangan. Wah, ini jamaah baru semua ini. Subhanallah. Gak pernah dengar the faith 1 di internet, di YouTube? Oh, berarti ini baru datang ke Alatif sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Alhamdulillah. Keep the faith 1 itu membahas tentang gimana cara kita ngandelin Allah dalam semua urusan kita. Dan malam ini saya akan tambahin dikit saja materi tentang keep the faith. Kita akan melihat keep the faith ini dari angle kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang soleh, yaitu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil.
atau kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa bedanya hasbunallah sama hasbiyallah? Bedanya apa? Kalau hasbunallah cukup bagi kami Allah. Kalau hasbiyallah cukup bagi saya Allah. Sama aja, cuman beda. Kalau sendiri ngomongnya hasbiyallah. Kalau bareng-bareng ngomongnya hasbunallah. Nah, berkaitan dengan kalimat hasbunallah atau hasbiyallah ini, ada beberapa kisah yang mungkin bisa jadi teladan. Harusnya bagi seorang mukmin, Allah itu sudah cukup bagi dia daripada yang lain. Ketika Allah sudah ridho kepada dia, dia mah gak terlalu butuh kepada yang lain, gak ngaruh dengan yang lain. Cukup Allah aja buat dia. Dia tidak akan kecewa karena orang lain tidak menghargai. Dia tidak akan kecewa ketika orang lain meninggalkannya. Dia tidak akan sedih ketika dia dalam kesendirian. Dia tidak akan merasa bergantung kepada orang lain moodnya. Karena moodnya itu tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah ridho bagi saya cukup. Harta, kalau dibandingkan dengan Allah, saya lebih memilih Allah daripada harta. Kadang dalam hidup kita harus milih antara harta yang banyak atau Allah, antara sehat atau Allah, antara sembuh atau Allah, antara menikah atau Allah. Itu harus milih. Kadang-kadang kita, ini kamu mau nikah dengan cewek yang paling kamu ngeklik atau mau milih Allah. Kadang harus milih gitu. Contohnya gimana? Misalnya calon pasangan kita adalah orang yang mungkin belum Allah kasih hidayah, beda agama. Tapi udah terlanjur cinta banget nih. Udah cinta banget sama dia dan secara akhlak dia orangnya baik banget. Cuma satu aja masalahnya, dia belum beriman. Dan kita ajak untuk masuk Islam juga, dia masih agak-agak galau gitu dan belum bisa memutuskan. Tapi udah terlanjur baper, udah cinta banget, udah cinta mati, gak bisa hidup tanpa dia, terus gimana tuh? Udah terlanjur cinta, tapi secara fikih, secara agama gak boleh menikah karena dia beda agama. Di situ kita disuruh pilih, dia atau saya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang-orang yang yakin kepada Allah, orang yang tahu betapa kebersamaan Allah itu tidak ada duanya, betapa Allah itu cukup buat kita, dengan tegas dia akan mengatakan hasbiyallah, cukup bagi saya Allah. Kecuali kamu mau bersama saya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak butuh harta, saya nggak butuh cinta. Bagi saya cinta Allah itu adalah segalanya. Kalau dalam bahasa hadis, salasun man kunna fi wajada halawatal iman. 3 hal yang kalau seseorang mendapatkan 3 hal ini, dia akan ngerasain indah banget keimanan itu. Jadi mukmin itu terasa pokoknya udah nggak ada masalah lagi deh, udah jadi mukmin udah cukup gitu. Ketika dia dapat iman, bagi dia itu udah dapat segalanya. Ketika dia yakin kepada Allah, bagi dia itu sudah mendapatkan dunia dan seisinya, bahkan lebih dari itu. Salasun, 3 hal yang kalau kita dapatin ini, insya Allah kita akan bahagia sebagai orang mukmin. Kalau nggak dapat ini, walaupun kita beriman, kita nggak akan bahagia banget. Pengen jadi orang mukmin dan bahagia? Milikilah 3 hal ini. Salah satu dari 3 hal itu adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dia cintai dari apapun juga. Kalau kita bisa Allah dan Rasul paling kita cintai dalam hidup kita, kita akan bahagia. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul dalam hidup kita, kita nggak akan bahagia. Kita boleh mencintai pasangan? Boleh enggak? Boleh, tapi enggak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kita boleh mencintai anak? Boleh, tapi enggak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Kita boleh mengumpulkan harta, saya enggak bilang cinta harta, mengumpulkan harta. Tapi tidak boleh harta itu masuk ke dalam hati kita sehingga kita mencintainya. Bahkan seperti kita mencintai Allah dan Rasul, enggak boleh. Harus lebih Allah dan Rasul di atas segalanya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pokoknya Allah itu cinta mati saya. Rasulullah itu cinta sejati saya. Dan saya tidak pernah mencintai sesuatu pun atau seseorang pun seperti saya mencintai Allah dan Rasul. Sahabat seperti hampir seluruh sahabat kayak gitu. Hampir seluruh sahabat kayak gitu. Atau bisa kita bilang seluruh sahabat seperti itu. Kecuali mungkin ada beberapa orang sahabat yang
orang Badui misalnya, orang pedalaman yang ketemu Rasul cuma sebentar sekali-kalinya, mungkin dia belum terlalu mengerti makna cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi sahabat yang terus berinteraksi dengan Rasul, hidup di samping Rasulullah, semua mereka itu mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya. Sangat mencintai Allah dan Rasul. Sehingga kalau mereka ketemu dengan Rasulullah, mereka suka bilang gini, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ini kata-kata sahabat yang paling sering terdengar. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Apa maksudnya? Engkau lebih saya cintai daripada ayah dan ibu saya, wahai Rasulullah. Engkau lebih saya cintai daripada keluarga saya, ya Rasulullah. Engkau lebih saya cintai daripada anak saya, ya Rasulullah. Engkau lebih saya cintai daripada apapun juga. Seperti Ummu Umarah, seorang perempuan yang saking mencintai Rasulullah, ketika dalam perang Uhud, kaum muslimin mundur dan lari karena mereka hampir kalah, kocar-kacir barisannya. Akhirnya mereka semuanya naik ke atas bukit, tinggallah Rasulullah sendiri di bawah. Ketika Rasulullah tinggal sendiri, Ummu Umarah melihat ke belakang dan ternyata Rasulullah tinggal sendiri. Akhirnya Ummu Umarah lari lagi untuk membentengi Rasulullah dengan tubuhnya. Dia jadikan tubuhnya sebagai perisai Rasulullah SAW. Sehingga waktu itu Ummu Umarah sampai dapat banyak luka di tubuhnya, sampai para ulama mengatakan lebih daripada 20 bekas luka di tubuhnya. Kenapa? Karena ketika orang ingin menebas Rasulullah, Ummu Umarah meletakkan badannya di depan Rasulullah sehingga dia rela dia kena tebas. Ketika orang ingin menombak Rasulullah, dia tahan dengan tubuhnya. Ketika orang memanah Rasulullah, dia jadikan tubuhnya sebagai perisai Rasulullah. Sehingga ketika selesai perang Uhud, Rasulullah datang kepada Ummu Umarah dan melihat tubuh Ummu Umarah yang penuh dengan luka. Bahkan di belakang lehernya Ummu Umarah ini lukanya, bekas sayatan pedang itu sampai besar sekali, hampir seolah-olah memutuskan leher Ummu Umarah. Kalau bukan itu, mungkin Ummu Umarah sudah meninggal dunia. Dan akhir hayat Ummu Umarah kehilangan satu lengannya gara-gara membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Rasulullah tanya kepada Ummu Umarah, "Ya Umma Umarah, bagaimana keadaanmu?" "Ya Rasulullah, enggak apa-apa, gimana keadaanmu ya Rasul?" Dia malah nanya keadaan Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Dia masih terluka parah. Jadi orang ngigaunya itu gimana Rasulullah? Gimana Rasulullah? Itu ngigaunya. Seperti seorang pemuda yang ngigaunya menyebutkan nama cewek yang dia cintai. Atau seorang pemudi, seorang cewek yang ketika ngigau dia menyebutkan nama orang yang dia cintai. Direkam lagi sama temannya, kemudian diposting di Instagram. Ketahuan deh ya. Ummu Umarah ketika ngigau dalam keadaan sakit keras, Rasulullah, di mana Rasulullah? Saya enggak rela kalau belum tahu kabar tentang Rasulullah. Ketika orang-orang mengatakan, "Ya Ummu Umarah, Rasulullah dalam keadaan selamat dan sehat dan beliau tidak terlalu parah lukanya. Alhamdulillah beliau selamat, sedang dirawat sekarang. Alhamdulillah. Bawakan saya ingin bertemu dengan Rasulullah." Ummu Umarah, padahal di tubuhnya banyak luka. Sehingga Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berkahilah Ummu Umarah, keluarga Ummu Umarah." Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dalam masa-masa sulit di Mekah, saat Rasulullah SAW sedang sholat di depan Ka'bah, waktu itu Rasulullah lagi sholat dan Abu Bakar melindungi Rasulullah. Jadi Abu Bakar di samping Rasulullah jadi kayak bodyguard gitu, jadi kayak pengawal Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang sholat, Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, Abu Bakar menjadi pengawalnya. Begitu datang Abu Jahal ingin menyentuh Rasulullah, langsung ditahan oleh Abu Bakar. "Ya Abul Hakam, jangan ganggu orang yang menyembah Allah." Kemudian akhirnya mereka mengeroyok Abu Bakar sampai wajahnya tidak dikenali, digebukin rame-rame sama Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sampai dalam bahasa ayat atau dalam bahasa sejarah, wajahnya sampai tidak dikenali, artinya hancur-hancuran, babak belur Abu Bakar As-Siddiq demi membela Rasulullah. Kemudian digotong oleh keluarganya kepada Bani Taim, keluarganya Abu Bakar, kabilah Taim. Ketika beliau sadar dari pingsannya, yang pertama beliau tanya, "Di mana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah?" Orang-orang mengatakan, "Ya Abu Bakar, kami mengkhawatirkan keadaanmu, tetapi engkau masih mengkhawatirkan Muhammad." Kata ibunya, "Wahai anakku, istirahat dulu, minum obat, makan, minum dan seterusnya." Kata Abu Bakar, "Demi Allah, saya tidak akan makan dan minum sebelum saya tahu keadaan Rasulullah SAW." Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidakkah kita cemburu kepada orang-orang seperti itu? Baru kita akan bahagia dengan perasaan cinta kita. Kalau tidak, kita akan diperbudak dan sengsara justru oleh perasaan kita sendiri. Akhirnya Abu Bakar menyuruh orang, keluarganya termasuk ibunya, untuk
membantu beliau berdiri, kemudian membantu beliau berjalan secara tertatih karena beliau lagi dalam keadaan luka berat, habis bangun dari pingsannya, datang ke rumah Rasulullah SAW. Ketika masuk ke rumah Rasulullah, ke rumah Khadijah, melihat wajah Rasulullah tersenyum, Abu Bakar langsung kayak orang udah segar, nggak perlu lagi dipegang, saya udah sehat. Gara-gara ngelihat Rasulullah selamat. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana kabarmu ya Rasulullah? Kata ya Abu Bakar, kata Abu Bakar, bagaimana kabar engkau ya Rasulullah? Saya tidak masalah, kalau gitu kabar saya baik. Kalau Rasulullah sakit, kabar saya lebih sakit. Kalau Rasulullah sehat, berarti kabar saya baik ya Rasulullah, tidak masalah. Hanya sedikit luka karena dipukul sama mereka. Enggak pernah ngeluh, ya Rasulullah saya memang babak belur, udah lihat kan kesetiaan saya? Enggak gitu-gitu amat. Saya emang enggak apa-apa ya Rasulullah, yang penting engkau sehat. Begitu cintanya beliau kepada Allah dan Rasul, dan tidak ada yang lebih beliau cintai daripada Allah dan Rasul. Begitu juga ketika Abu Bakar mendampingi Rasulullah untuk hijrah. Kenapa Rasul memilih Abu Bakar untuk hijrah? Karena paling setia dan paling mencintai beliau. Di perjalanan, ketika lagi jalan dengan Rasulullah, Abu Bakar kadang berdiri di depan, kadang berdiri di belakang, kadang berjalan di sebelah kanan, kadang berjalan di sebelah kiri, terus saja mundar-mandir, ngelilingin Rasulullah terus kayak orang tawaf gitu. Dan wajahnya tuh gelisah banget, khawatir banget, sampai Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, mabik, kenapa kamu ya Abu Bakar, kok mondar-mandir keliling di belakang depan saya? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kadang ketika saya berada di sebelahmu, saya khawatir ada musuh yang akan menghadangmu di depan, jadi saya ke depan biar saya duluan yang kena. Ketika saya di depan, saya khawatir ada musuh di belakang, saya lari ke belakang. Ketika saya di belakang, saya khawatir ada musuh di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, sehingga saya tidak pernah merasa tenang. Saya khawatir musuh ingin mencelakaimu, biarlah saya lebih dulu yang celaka ya Rasulullah. Allah dan Rasul paling dicintai bagi mereka. Di dalam gua Thur, ketika Rasulullah istirahat karena kecapean, Rasulullah tertidur sambil duduk, Abu Bakar tidak bisa tidur. Abu Bakar terus berjaga-jaga, jangan ada musuh yang datang ke dalam gua itu untuk membunuh Rasulullah. Jaga-jaga terus, siaga banget. Sampai ketika waktu sedang bersiaga kayak gitu, Abu Bakar ngelihat ada seekor kayak kalajengking keluar dari sebuah lubang di dalam gua, langsung ditutup oleh tangan Abu Bakar As-Siddiq. Nggak mikir ini kalajengking atau ngambil batu dulu, ngambil apa gitu, nggak mikir, karena saking khawatir terhadap keselamatan Rasulullah, dia tidak menggunakan akalnya, tetapi dia menggunakan kasih sayang dan cintanya. Langsung dia tutup dengan tangannya, kemudian tersengat. Ketika tersengat oleh kalajengking, Abu Bakar sama sekali tidak menjerit. Kenapa? Takut Rasulullah terbangun. Dia tahan, sampai akhirnya nggak tahan lagi. Dia udah keluar keringat dingin, Rasulullah terbangun dan melihat, ya Abu Bakar, kenapa kamu ya Abu Bakar? Nggak ada apa-apa ya Rasulullah, istirahat lagi. Ini nahan terus nih. Melihat wajahnya udah berkeringat, terus tangannya kayak agak biru gitu, Rasulullah melihat ternyata dia disengat oleh kalajengking, kemudian Rasulullah mengusap bekas lukanya dengan nama Allah dan Allah menyembuhkannya. Tapi kan Abu Bakar nggak pernah nyangka, tenang aja ntar mukjizat pasti sembuh gitu. Itu mah kita. Wah kalau saya belain Rasulullah, insya Allah ada mukjizat, tenang aja dah, paling sakit sebentar, pengen nunjukin aja bahwa saya itu setia gitu. Ini lebay. Abu Bakar mah nggak lebay, kalau Rasulullah nggak ngasih mukjizat juga tidak masalah. Bahkan mati demi Rasulullah pun tidak masalah, sampai mereka berkali-kali mengatakan, ana fida'uk ya Rasulullah, saya adalah yang akan menggadaikan diri saya untuk keselamatanmu ya Rasulullah SAW. Saya tebus nyawa saya untuk keselamatanmu ya Rasulullah SAW. Ini saking cintanya mereka kepada Allah dan Rasul. Sampai ada seorang sahabat juga namanya Thauban radhiyallahu an. Pernah suatu ketika Thauban duduk bersama Rasulullah, kemudian dia tiba-tiba menangis. Pertama ngelihat Rasulullah lama gitu, jadi kayak orang memperhatikan seseorang yang paling dicintai kan ya. Kayak kita kalau ngelihat orang tua kita atau pasangan kita atau anak kita kan ngelihatnya lama. Pernah ngelihat istri lama-lama? Wah itu. Saya kalau ngelihat istri saya tuh suka lama gini aja. Lama banget. Selama orang sholat tahajud. Weh. Enggak gitu juga kali. Ngelihat istri lama. Kenapa? Karena sayang kepada pasangan kita. Kita ngelihatnya lama dengan bahasa kasih sayang, tapi enggak ngelihat dengan perasaan lain ya, perasaannya cuma kasih sayang, jadi nggak macam-macam. Ini ada sahabat namanya Thauban, kalau ngelihat Rasulullah tuh lama, ngeliatin, senyum. Rasulullah lihat, ya Thauban kenapa? Nggak ya Rasulullah, ngeliatin lagi. Jadi kayak orang, kalau di kita mungkin, apaan sih lo gitu ya. Enggak. Kalau sahabat mah cintanya murni karena Allah, bukan karena macam-macam, bukan LGBT.
Ini ngelihat Rasulullah lama, Rasulullah, ya Thauban kenapa? Tiba-tiba Thauban nangis. Rasulullah tanya, "Ma yubkika ya Thauban? Kenapa kamu menangis wahai Thauban?" "Ya Rasulullah, saya cinta sekali kepada engkau ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih saya cintai di muka bumi ini setelah Allah kecuali engkau ya Rasulullah." "Terus kenapa?" "Saya khawatir kalau nanti engkau kembali kepada Allah dan saya juga kembali kepada Allah, saya tidak akan bertemu dengan engkau lagi ya Rasulullah." "Kenapa demikian ya Thauban?" "Ya Rasulullah, engkau itu kekasih Allah. Engkau itu dijanjikan surga oleh Allah. Tempatmu itu di surga Firdaus. Sedangkan saya hanya orang biasa ya Rasulullah. Amal saya sedikit, dosa saya banyak. Bagaimana saya akan menemuimu lagi nanti di akhirat ya Rasulullah? Cuma di dunia saja saya bisa melihat wajahmu dari dekat. Sedangkan di akhirat, engkau berada di tempat yang tinggi dan saya belum tentu masuk ke dalam surga. Bagaimana keadaan saya hari itu ya Rasulullah?" Nangis Thauban karena khawatir gak bisa ketemu dengan Rasulullah nanti di akhirat. "Di dunia mungkin saya bisa bertemu dengan engkau ya Rasul, bisa memeluk engkau, bisa mendengar kata-katamu yang luar biasa, bisa melihat wajahmu dan senyummu yang sangat menenteramkan hati. Nanti di akhirat, bahkan di padang mahsyar belum tentu saya bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah kemudian mendoakan Thauban dan mengajaknya untuk banyak melakukan sujud sehingga nanti bisa bareng dengan Rasulullah di surga Firdaus. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Nabi membacakan ayat ini kepada para sahabat, semua para sahabat itu bertakbir, Allahu Akbar, menang gitu. Ini ayat kemenangan kan? Kalau telah datang kemenangan dari Allah dan pertolongan. Dan kamu melihat orang berbondong-bondong masuk Islam, yaitu setelah perjanjian Hudaibiyah, Fathu Makkah, setelah perang Khaybar, orang berbondong-bondong masuk Islam. Lalu para sahabat memaknai ayat ini adalah kemenangan. Semuanya bertakbir, kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang menangis. Melihat Abu Bakar menangis sendiri di pojok, Umar datang menghampiri Abu Bakar dan bertanya, "Ya Abu Bakar, bukankah ini berita gembira? Kenapa engkau menangis ya Abu Bakar? Bukankah ini kemenangan dari Allah, ini nikmat anugerah dari Allah, kenapa engkau menangis?" Kata Abu Bakar, "Ya, ini berita gembira, kemenangan dari Allah dan juga sekaligus berita duka." "Duka bagaimana ya Abu Bakar?" Kata Umar. "Ya Umar, ketika Allah mengatakan agamanya sudah menang, bahwa dakwah ini sudah memperoleh kemenangan yang besar, orang akan berbondong-bondong masuk Islam, itu artinya tugas Nabi sudah selesai. Dan ketika tugas Nabi sudah selesai, maka itu artinya Rasulullah sebentar lagi akan kembali kepada kekasihnya dan meninggalkan kita." Baru Umar sadar dan menangis, lalu dia menyampaikan kepada semua sahabat, "Jangan kalian bertakbir dulu, sesungguhnya ini adalah musibah paling besar." Lalu mereka diajarkan oleh Umar, "Musibah apa ya Umar?" Umar mengatakan apa yang dikatakan Abu Bakar, baru seluruh para sahabat menangis. Perpisahan dengan Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih mereka tangisi sejak mereka lahir ke muka bumi, kata para sahabat, seperti mereka menangisi wafatnya Rasulullah SAW. Semua rumah di Madinah itu terdengar suara orang menangis. Bahkan lebih dari 1 bulan kota Madinah itu dalam keadaan berduka karena mereka menangisi kepergian Rasulullah SAW. Begitu juga ketika Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya ada seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah antara kembali kepada Allah atau dia tetap bersama orang-orang yang dia cintai." Ternyata hamba itu memilih untuk kembali kepada kekasihnya. Para sahabat diam aja gak ngerti, Abu Bakar nangis lagi. Saking pekanya hati Abu Bakar karena cintanya kepada Rasulullah. Lalu Umar nanya lagi kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa nangis? Bukankah itu kisah laki-laki Bani Israel?" Kata Abu Bakar, "Itu bukan kisah Bani Israel, itu Rasulullah yang diberikan pilihan antara kembali kepada Allah atau tetap bersama kita, dan beliau memilih kembali kepada Allah." Baru nangis juga. Umar ini sering merasa gak ada apa-apanya di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar bukan karena lebih cerdas daripada Umar. Terkenal Umar itu cerdas, Ali bin Abi Thalib itu cerdas, tetapi cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah di atas rata-rata. Sehingga dengan cinta itu dia lebih peka, dia lebih ngeh, dia lebih aware daripada sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ada juga sahabat yang kayak gini. Setiap malam dia ada di depan rumah Rasulullah. Asal udah malam, udah ada dia tuh di depan rumah Rasulullah. Habis sholat Isya udah langsung siaga di depan rumah Rasulullah.
Sampai Rasulullah bertanya, siapa di depan rumah? Saya ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan? Gak ada, Rasulullah lagi lewat gitu. Besok dia lagi, terus saja setiap malam dia berjaga di depan rumah Rasulullah. Kenapa? Dia gak rela ada seorang pun yang datang untuk menyakiti Rasulullah. Dia terus berjaga-jaga demi Rasulullah. Gak pernah tidur di malam hari demi menjaga rumah Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada Allah dan Rasul. Inilah halawatul iman. Inilah orang mukmin yang paling bahagia. Siapa orang yang paling bahagia di antara orang yang beriman? Yang benar-benar bisa meletakkan Allah dan Rasul di dalam hatinya, dan tidak ada ruang lagi buat yang lain kecuali dengan seizin Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ridho, radina billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Cukup Allah dan Rasul, yang lain Allah yang mencukupkan. Bukan cukup bagi saya, pasangan saya, Allah nanti aja. Tapi cukup Allah dan Rasul, yang lain Allah yang mencukupkan. Siapa yang dalam hatinya Allah dan Rasul cukup, maka Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu. Gak ada harta, Allah kasih dia rasa cukup. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita. Setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Masih ingat kisah kaum Ansor setelah perang Hunain? Perang Hunain itu terjadi setelah perang apa? By the way, perang Hunain namanya. Terjadi setelah perang Fathu Makkah. Jadi Nabi habis Fathu Makkah, kemudian Nabi ekspansi lagi ke daerah Ji'ronah sampai ke Taif. Sekarang tuh jadi salah satu tempat untuk memulai umroh atau mikot, yaitu Ji'ronah, sekitar 30 menit dari kota Mekah. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, hampir sebanyak perang Khaybar. Jadi dua perang yang paling besar ghanimahnya itu, satu perang Khaybar dan di bawahnya perang Hunain. Ribuan ekor onta, ribuan domba, ribuan kuda dengan alat-alat perang yang berharga, kemudian juga berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak, itu ditinggalkan di medan perang dan diambil oleh kaum muslimin. Mungkin ratusan miliar. Ketika mendapatkan semua ghanimah itu kemudian dikumpulkan di sisi Rasulullah, karena yang membagikan ghanimah cuma Rasulullah waktu itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Abu Sufyan, orang Mekah yang baru masuk Islam. Ya Abu Sufyan, ambillah onta yang kamu suka, 100 ekor onta. Abu Sufyan mengambil 100 ekor onta dan mengatakan, saya merasa nyaman sekali dalam Islam. Bagi dia, kenyamanan dalam Islam itu masih diukur dengan harta. Ini namanya mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya dengan harta. Abu Sufyan senang membawa 100 ekor unta. Kata Rasulullah, cukup ya Abu Sufyan? Cukup ya Rasulullah, cuman kalau ada lebih boleh sih. Dikasih lagi 100 ekor unta, sampai Abu Sufyan mendapatkan lebih dari 200 ekor unta. Panggil lagi tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang baru masuk Islam, dikasih lagi 100 ekor unta. Hampir semua orang Mekah itu mendapatkan unta yang lebih dari 10 ekor unta. Bahkan tokoh-tokohnya itu mendapatkan ratusan ekor unta. Setelah semuanya dibagi, ghanimah habis. Unta, domba, kuda, berhala yang terbuat dari emas dan perak, dibagi semuanya kepada orang Mekah dan sedikit orang Muhajirin. Orang Ansor gak dapat apa-apa. Orang Ansor jangankan unta, ayam atau bebek aja gak dikasih. Coba, gak dapat apa-apa tuh. Batu akik, cincin batu akik aja gak dikasih. Padahal cincin batu akik itu banyak dari tubuh-tubuh orang-orang kafir yang terbunuh, akhirnya ambil batu akik atau apa. Batu akik kan mahal tuh dulu. Wah, gak dapat apa-apa sama sekali. Sehingga akhirnya orang Ansor desas-desus, mulai komplain, mulai komen. Apa komplainnya? Rasulullah mah
Kalau udah ketemu dengan keluarganya lupa sama kita. Satu orang yang ngomong kayak gitu, yang lain bilang, benar, gitu. Akhirnya semuanya juga, oh iya benar ya Rasulullah. Ini gara-gara satu orang nih, waswasah nih, yuwaswisu fi sudurin nas. Akhirnya yang lain juga ikut kayak gitu. Iya ya, saya nggak kepikiran sampai kayak gitu, ternyata Rasulullah bisaan ya, gitu-gitu. Akhirnya semuanya pada orang-orang Ansor, desas-desus, mereka mengeluhkan ketidakadilan Rasulullah dalam membagi ghanimah. Sampai akhirnya desas-desus ini hampir membuat mereka demo gitu. Bayangin orang Ansor pengen demo, turun jalan yuk rame-rame. Siapa nih kira-kira yang jadi koordinator lapangan Korlap? Ternyata sebelum mereka udah nyentuhin Korlap, Rasulullah dengar desas-desus kaum Ansor. Langsung dikumpulkan kaum Ansor. Dikumpulkan semuanya, Rasulullah bilang gini, ya ma'syara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku, kata Rasulullah. Ya gak berani atau ya kalau Rasulullah udah ngomong gitu, diam aja. Ya ma'syara Ansor, aku sudah mendengar apa yang kalian katakan nih. Sebentar lagi ya sebelum azan, biar kita tuntasin adegannya. Ya ma'syara Ansor, aku dengar apa yang kalian ucapkan di belakang. Tapi wahai ma'syara Ansor, bukankah dulu kalian itu orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu aku datang membawa iman kepada kalian? Bukankah dulu kalian bermusuh-musuhan saling membunuh, lalu aku mempersaudarakan kalian? Bukankah dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu aku selamatkan kalian? Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang hampir saja celaka, lalu aku memberikan kepada kalian cahaya dari kegelapan? Ya ma'syara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku? Tiba-tiba salah satu dari lelaki Ansor berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu jasamu betapa besar bagi kami ya Rasulullah. Tapi ya Rasul, bukankah dulu engkau terusir lalu kami terima engkau di kampung kami? Balas nih. Bukankah engkau dulu sendiri lalu kami menjadi keluargamu? Bukankah engkau datang dalam keadaan tidak punya apa-apa, kami serahkan seluruh harta kami untukmu ya Rasul? Bukankah ketika engkau berperang kami yang membelamu, bahkan banyak dari kami yang syahid demimu ya Rasul? Balas. Setelah selesai itu Rasulullah mengatakan, ya ma'syar Ansor, bagaimana pendapat kalian jika orang-orang Mekah itu pulang ke kampung halaman mereka membawa sampah-sampah dunia, dan kalian pulang ke kampung kalian membawa Allah dan Rasul? Tidakkah kalian rela? Langsung mereka berteriak, kami rela Allah dan Rasul. Biarkan mereka membawa pulang sampah-sampah dunia, kita dapat Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Semuanya semangat dikasih Allah dan Rasul. Kalau kita disuruh pilih kayak gitu, ya Rasulullah, Allah dan Rasul plus harta juga ya Rasulullah. Itu mah kita ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kepada sesi kedua, marilah kita saling mendoakan kebaikan. Pertama kepada ibundanya teman kita, salah seorang jamaah latif juga, Kang Roni Cicahem, salah satu anak skateboard. Ibunya sedang dalam keadaan sakit. Kemudian yang kedua, orang tua dari teman kita juga, Iwok, yang sedang ibadah haji, baru sembuh dari sakit. Kemudian yang ketiga, Saudari Resti, 10 tahun koma di rumah sakit Islam. Saudari Resti yang usianya 10 tahun sedang dalam keadaan dirawat di rumah sakit Islam dan koma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit mereka dan menggugurkan dosa-dosanya dan juga meninggikan derajatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Amin rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang kisah-kisah bagaimana orang-orang salih merasa Allah dan Rasulullah itu cukup bagi dia dan tidak ada lagi yang membuat dia gelisah setelah Allah.